Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Utia Home. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya tentang budgeting. Sebelum itu, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Buat teman-teman juga yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan kembali beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah memasuki tahun 2023 dan di tahun kemarin semoga budgeting kita menjadi pelajaran juga yang baik untuk kita. Di tahun yang baru ini kita awali dengan semangat yang baru dan motivasi yang baru lagi, dan bisa membangun keuangan kita lebih baik lagi nantinya. Ya seperti biasanya ya teman-teman, diawali dengan aku yang menggambar lembaran budgeting aku, dan penyemangat juga ya bagi aku untuk lebih bersemangat mengatur keuangan lagi di tahun ini. Apalagi setiap tahunnya itu pasti ada aja harga-harga yang udah pada naik ya. Oh iya teman-teman yang udah pada gajian, yuk buru bikin budgeting keuangan rumah tangganya biar lebih terarah nantinya semua pengeluaran dan semua kebutuhan anggota keluarga kita bisa terpenuhi. Yang udah pada gajian nih merasa bahwa gaji yang suami berikan itu kayak milik kita semuanya. Ternyata itu hanya sementara ya, nantinya itu bakalan dibagiin ke dalam pos-posnya masing-masing, nanti dipakai sesuai kebutuhannya masing-masing. Di budgeting kali ini aku tuh lupa untuk videoin resolusi dan juga wishlist aku di tahun ini. Alhamdulillah ya di awal tahun itu makin semangat, jadi biar semangatnya itu tetap terjaga, aku tuh bikin wishlist buat aku sendiri. Aku alhamdulillah untuk tahun ini baru memulai tabungan untuk kurban. Mudah-mudahan terkumpul ya teman-teman untuk tahun ini. Dan aku juga pengen banget renovasi kamar mandi dan juga halaman rumah aku. Semoga dananya terkumpul dan bisa tercapai semua impian-impiannya satu persatu. Dan di tahun kemarin itu tahun awal aku mengenal budgeting. Alhamdulillah aku dapat ilmu-ilmu dan tata cara manajemen uang dengan baik. Dan di tahun ini aku harus ngembangin lagi pengelolaan dan manajemen uang ya di rumah tangga aku. Tahun kemarin itu aku fokusnya tabungan challenge ya teman-teman, dan untuk tahun ini alhamdulillah aku lebih fokusnya itu ke tabungan sinking fund karena udah punya tujuannya masing-masing. Untuk tabungan challenge aku kemarin udah beli beberapa perlengkapan rumah, dan senang banget ya bunda-bunda kalau kita kumpulin uang dan beli barangnya itu dengan hasil tabungan yang udah kita kumpulkan. Jadi buat teman-teman, yuk mulai budgetingnya di tahun 2023 ini biar dapat manfaatnya yang bisa teman-teman maupun bunda-bunda rasain. Kita mulai ya untuk budgetingnya. Di sini pendapatan itu 100% dari gaji suami aku sebesar 4.400.000, dan untuk kewajibannya itu aku kasih 5% ya teman-teman. 5% itu untuk kewajiban, ada sedekah dan arisan, tapi karena arisannya aku skip jadi sedekahnya aku kasih 220.000. 5% itu aku kali dengan gaji suami aku, hasilnya itu 220.000 untuk kewajiban.
Aku pakai persenan kayak gini biar aku bisa membagi semua pos-pos yang ada di budgeting keuangan rumah tangga aku. Dan aku lanjut untuk kebutuhan itu aku kasih sebesar 85% ya teman-teman. Di dalamnya itu ada pos-pos belanja bulanan, belanja mingguan, tagihan listrik, tagihan air, wifi, gas dan galon, susu, diapersnya Utia, beras dan minyak. Ini sengaja aku pisahin sama belanja bulanan. Terus bensin, laundry, dana jaga-jaga, dan juga jajan suami aku. Jadi untuk pos-pos kebutuhan aku nggak bisa samain ya. Jadi diambil tata caranya aja untuk teman-teman semua. Terus untuk belanja bulanan aku kasih sebesar 600.000. Belanja mingguan itu aku bagi sebesar 150.000 untuk per minggunya. Aku kasih budget 600, tagihan listrik 400, tagihan air 100, wifi 350, gas dan galon 150, susu Utia 300, diapersnya 290, beras dan minyak 200, bensin 250, laundry 100, dana jaga-jaga 200, jajan suami aku 200. Jadi aku totalin semuanya dulu, semoga hasilnya itu sesuai dengan persen yang udah aku buat ya. Alhamdulillah dapatnya untuk total semua kebutuhan aku 3.740.000. Dan aku mau kali dulu untuk 85% dikali dengan totalan gaji suami aku. Hasilnya apakah sama dengan totalan semua kebutuhan aku? Alhamdulillah semuanya sama ya teman-teman. Sebesar 3.740.000. Jadi aku mau kasih tahu juga untuk teman-teman, dana jaga-jaga di sini hanya untuk pelengkap dari kekurangan semua pos-pos yang ada di pos kebutuhan. Jadi kalau ada kurangnya bisa ambil dari pos dana jaga-jaga ya. Dan aku lanjut di tahun ini aku udah kasih ingat buat teman-teman, aku fokusnya itu untuk tabungan sinking fund. Karena tabungan ini yang aku sukai sudah ada tujuannya dari awal ya teman-teman. Misalnya pos yang udah aku siapin itu ada lebaran, ada liburan, ada kesehatan, ada renovasi, ada perintilan, ada home dress atau daster, ada tabungan anak, ada tabungan kurban, dan juga dana darurat. Jadi aku tambahin untuk sinking fund di tahun ini, aku tambahin beberapa pos seperti home dress, tabungan anak, dan juga tabungan kurban. Alhamdulillah, jadi untuk sinking fund itu aku kasih persennya sebesar 10%. 10% dikali gaji suami aku dapatnya 440.000. Terus untuk 440.000-nya itu nanti aku bagiin aja ke dalam pos-pos sinking fund yang udah aku siapkan. Sinking fund ini adalah salah satu tabungan jangka panjang yang udah memiliki tujuan sejak awal ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin renovasi rumah, itu membutuhkan biaya yang lumayan besar. Jadi tabungan sinking fund ini memang untuk tabungan-tabungan yang nilainya besar ya. Apalagi teman-teman yang cuman mengharapkan gaji suami aja, nggak bisa ya, kita harus menabung dulu baru kita pakai uangnya. Jadi di sini ini contoh untuk teman-teman aja. Kalau memang teman-teman mau bikin budgeting keuangan, jadi kebutuhan kita nggak bisa kita samain ya dengan kebutuhan orang lain. Dan alhamdulillah untuk gajinya ini udah diambil. Semoga untuk gaji suami aku ini cukup ya untuk sebulan dan bisa disisihkan juga untuk beberapa tabungan aku. Untuk pertama udah aku sisihkan belanja bulanan sebesar 600.000. Untuk belanja mingguan ini sebesar 600.000 juga ya teman-teman. Per minggunya aku kasih 150 karena 600 dibagi 4 minggu. Tagihan listrik aku kasih sebesar 400.000.
Tagihan air aku kasih sebesar 100. Di sini sebenarnya bukan paket data lagi, karena paket data itu biasanya aku ambil dari M-Banking ya teman-teman. Untuk wifi aku kasih 350. Alhamdulillah kemarin di rumah itu kita baru pasang wifi, karena biar nggak boros gitu upload video pakai data. Dan di sini untuk susu Utia itu sebesar 300.000, dan untuk diapersnya Utia aku kasih budget sebesar 290.000. Di bulan ini, di bulan Januari, aku pengen aja pisahin antara beras dan minyak dari belanja bulanan, biar aku tahu berapa pengeluaran yang dibutuhkan ya teman-teman. Untuk bensin aku kasih 250, tapi karena kemarin itu pas ambil gaji suami, bensin mobilnya habis, makanya udah dipakai ya. Terus lanjut untuk laundry aku kasih sebesar 100.000. Dan juga untuk dana jaga-jaga di sini aku kasih 200. Jadi dana jaga-jaga ini hanya pelengkap dari kekurangan pos-pos yang ada di dompet pintar ini. Terus untuk jajan suami itu aku kasih 200.000. Di sini aku kasih jajan suami itu hanya 200.000 karena gaji suami itu nggak semuanya aku pakai. Gaji suami aku itu sebesar 6.400.000, dan alhamdulillah yang aku pakai sebesar 4.400.000 saja. Karena kalau pakai semuanya itu aku merasa kayak banyak uang ya teman-teman, nanti bawaannya tuh boros. Jadi kalau kita pakai setengahnya, untuk sisanya itu aku tabung ke M-Banking aja. Dan lanjut nih teman-teman, untuk sinking fund sengaja videonya dipercepat biar nggak memperpanjang durasi ya. Untuk sinking fund aku kasih 10% dikali gaji suami aku, dapatnya 440, maaf ya. Jadi dibagiin aja ke dalam pos-pos yang udah tersedia ke dalam sinking fund. Jadi untuk semua pos itu aku kasih 50.000, tapi untuk home dress aja aku kasih 40.000 ya. Alhamdulillah untuk tahun ini aku tuh tambahin beberapa pos seperti home dress, tabungan anak, tabungan kurban. Semoga di tahun ini tabungan kurbannya terkumpul ya teman-teman. Kalau uangnya udah tertata kayak gini, nggak khawatir lagi ya pakai uang yang udah tersedia di dompet pintar kita. Jadi aman, diambil itu udah tahu takarannya masing-masing berapa. Jadi kalau nggak diatur, pas diambil itu kepikiran tadi udah dipakai untuk apa ya. Dengan cara kita budgeting kayak gini, jadi keuangan rumah tangga kita tuh lebih terarah. Apalagi pas dapat gaji itu berasa kayak banyak uang ya teman-teman. Jadi sebelum digunakan uangnya, yuk kita budgeting dulu keuangan rumah tangga kita, biar beberapa sisanya itu bisa kita sisihkan dengan baik untuk tabungan yang nantinya bermanfaat untuk kita. Ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.